Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah hadir. Allah yang memperjalankan kita, Pak. Perkenalkan, nama saya Salmata Pandu Wicaksono. Kalau di grup nama WA saya Kak Pandu, atau Bapak Ibu bisa panggilnya Mas Pandu, silakan. Nah, biasanya respon pertama kali yang tahu nama saya seperti itu, Pak. Oh ini loh, saya nyanyi lagi, gitu kan. Sok-sok perintah dan sebagainya. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Saya dari kota Solo. Ada yang dari kota Solo juga? Jarak Solo ke Banyuwangi itu berapa? 511 km. Nah ini nggak tahu siapa. Nggak pernah ketemu juga sama saya. Baik. Tapi ternyata saya lihat data luar biasa sekali. Ada yang dari seberang pulau, ada dari Balikpapan, kemudian dari Medan. Kemudian ada dari paling ujung barat juga ada, Banten, Jakarta dan sebagainya. Ke ujung timur, Pak. Banyuwangi adalah satu kabupaten di ujung timur Pulau Jawa, luar biasa. Bapak Ibu sahabat, sebelum kita masuk ke materi, akan saya bacakan atau sampaikan yang menjadi adab. Karena Pak, sebelum kita menuntut ilmu, ada baiknya kita melaksanakan adab-adab yang bisa menjadikan Allah ridho. Betul ya? Karena Pak, jika kita melanggar adab-adab itu bisa jadi kenapa? Kita sering ikut workshop, kita sering ikut seminar, kita sering ikut pelatihan, ilmu hidayah tidak kita dapat karena Allah tidak ridho. Karena Allah tidak merasa kita melakukan adab-adabnya sebagai orang muslim. Betul? Nah, di pesantren Muslim Indonesia, khususnya Business Owner Training yang keempat, ada beberapa adab atau tata tertib. Mohon ini silakan disimak atau dicatat, silakan. Yang jelas diingat. Yang pertama adalah Bapak Ibu peserta, walaupun rumahnya di sebelah gedung ini, tetap diwajibkan tidur di tempat yang disediakan. Jadi mau rumahnya ini sebelah ya, nggak boleh pulang. Tidurnya di tempat yang disediakan. Apalagi yang rumahnya Jakarta ya, terus izin pulang dulu gitu, nggak bisa. Kemudian ibu bapak diharuskan mengikuti 100% materi. 100% materi itu adalah mulai dari materi 1 tadi, Bang Fuad, nanti lanjut ini sampai materi penutupan. Jadi nanti di hari ketiga ada pengembalian garansi komitmen itu sebelum materi penutupan. Itu bukan berarti Bapak boleh pulang, Ibu boleh pulang. Boleh pulang ketika materi penutupan sudah disampaikan, kemudian acara sudah ditutup oleh founder Pesantren Bisnis Indonesia. Kemudian Bapak Ibu sahabat tidak diperkenankan meninggalkan lokasi diklat PNS Kecamatan Licin ini. Jika ada keperluan seperti beli sabun, beli sandal jepit, mau transfer atau apapun, dicari dulu yang namanya Mas Taslim. Mas Taslim mana? Mas Taslim tolong berdiri. Nah dia Mas Taslim, beliau adalah penanggung jawab BOT nasional. Jadi cari beliau untuk mungkin menyampaikan hajarnya, Mas Taslim saya izin keluar untuk apa beli apa dan apa. Kalau hanya untuk beli odol atau beli sabun, insya Allah bisa minta tolong nanti kami bantu dari parknya memberikan seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan keluar tanpa izin dari Mas Taslim selaku penanggung jawab. Karena nanti Pak, kalau kodarullahnya di luar sana terjadi apa-apa, Bapak Ibu yang tanggung jawab Mas Taslim. Begitu, ya. Kemudian Bapak Ibu sahabat, aturan selanjutnya adalah tadi sudah dibagikan gelas sama sendok. Itu melatih karakter kita untuk menjaga amanah. Rasulullah selalu mencontohkan kepada kita hal sekecil apapun yang menjadi amanah kita laksanakan dengan sepenuh hati. Betul? Tadi saya sudah lihat ada yang tergeletak gelas sama sendoknya, nggak tahu punya siapa. Ya, nggak apa-apa, baru menit-menit amal nggak apa-apa, Pak. Yang namanya melatih karakter itu nggak cukup 3 hari, Pak. Kalau bisa pelatih kayak gini 10 hari siap.
Ya, jadi silakan dilakukan amanah itu sepenuh hati, Pak. Itu baru gelas sama sendok, Pak. Bagaimana kalau 50 miliar? Dana rakyat dikasih terus dia manahkan 50 miliar, Pak. Baru gelas sama sendoknya digeletakkan. Ya. Jadi gelas sama sendok itu tolong dijaga, itu amanah dari panitia. Kemudian jika ada yang menghilangkan, silakan jujur aja ke panitia, nanti tinggal mengganti infak 50.000. Dan sampaikan gitu ya, infak 50.000. Kemudian aturan selanjutnya adalah tanda masuk ke dalam aula. Tadi masih saya panggil ya Pak ya. Dipanggil itu masih apa nih nah? Bawel banget dipanggil bolak-balik gitu ya. Nanti setelah ini tanda masuk ke dalam aula adalah sebuah lagu dari grup band nasional. Silakan tolong diputarkan lagunya. Tomat. Nah, Bapak familiar dengan lagunya ya? Dah, intronya aja Pak ya. Bukan Bang Toyib ya? Bukan. Bukan. Ya, lagu Tobat Maksiat dari Wali Band. Lagu ini durasinya 4 menit 20 detik Pak. Sampai hafal kan? 4 menit 20 detik. Itu adalah waktu Bapak untuk berjalan dari kamar Ibu, dari kamar berjalan masuk ke dalam aula. Kalau lagu itu sudah selesai, Bapak baru mau masuk atau masih berjalan, insya Allah ada komitmen bersama kita, yaitu untuk infak ya Pak. Kenapa tidak pakai denda Pak? Denda itu haram, karena denda sebagian dari riba, jadi haram. Jangan ikhlas bayar denda Pak. Kalau ketilang jangan ikhlas bayar denda. Karena denda itu bagian dari riba. Jadi Mas mau infak? Iya infak. Dan ditentukan berapa kalau pengusaha infak biasanya? 1.000. Depan sendiri kenceng sendiri ya 1.000 gitu. Baik, kita standarkan nasional ya. Jadi standar nasional infak terlambat. Di pesantren di sini namanya infak keterlambatan minimal 50.000. Jangan kaget juga. 50.000. Fokusnya Pak, Bu, nanti ketika ada kotak infak itu fokusnya bukan jumlah nilai kotak infaknya Pak, tapi karakter disiplin yang dibentuk. Kalau jenengan belum bisa infak, jangan telat. Harus ngerti deadline. Harus telat. Dan lagu itu 4 menit 20 menit. Sedikit cerita, waktu saya jadi peserta Pak, saya itu baru mau mandi Pak. Baru mau mandi, jadi baru masuk kamar mandi, baru lepas baju, diputer sama MC-nya Pak. Waktu itu MC-nya Mas Rahmat apa ya? Diputer langsung masuk Pak. Karena karakter disiplin. Setelah masuk izin lagi ke kamar mandi. Ini bukan ngajarin Pak ya. Tapi orang 100 saya gitu semua habis masuk izin habis bicara kita mau ngomong sama siapa ya. Nama karakter di sini Pak. Panitia nanti akan saya marahin kalau sampai nungguin kotak infak gitu ya. Mas, infak kok ditentukan jumlahnya 50.000. Dia dapat pahala nilai Pak. Kalau hanya hukuman nggak dapat pahala. Kalau infak dapat ya, asik. Bukan denda Pak. Ya, deal ya 50.000. Baik. Fokusnya bukan ke nilainya Pak. Ayo kita bangun karakter disiplin Pak. Kalau Bapak berhasil lolos dari lagu wali ini disiplin, insya Allah dengar azan lebih takut. Kebiasaan kita rumah dekat masjid nungguin komat.
Ya toh? Nah iya, setuju? Selanjutnya, aturan selanjutnya adalah tata tertib untuk ahlul hisab. Ahlul hisab atau perokok. 3 hari 2 malam ini tolong jadi perokok yang beriman. Khususnya ketika ada Mas Taslim, saya selalu membaca Mas Rahmat dan panitia lainnya sampai melihat ada asap di atas kepala, ya, ada infak konsekuensinya. Di rumah sakit Pak tulisannya besar Pak, denda untuk merokok di rumah sakit berapa? 250 juta. Takut cuma Pak merokok. Di sini pesantren Indonesia infak konsekuensi perokok yang merokok di aula bahkan di lingkungan 100.000. Gimana Pak? Dan biar yang tahu perokoknya asapnya ditelan Pak. Asapnya ditelan, jangan dikeluarkan. Setuju ya? Deal ya? Pak dan perokok, siapa tahu hidayah hadir 3 hari ini adalah sampai rumah pahit itu rokok ini. Bahkan yang rokok jijik 100.000. Ya, setuju? Luar biasa. Kemudian saat acara, handphone wajib di mode pesawat. Handphone wajib di mode pesawat dan dimasukkan ke dalam tas, kecuali pembicara yang nyuruh keluarkan. Jadi kalau ada pembicara nanti ganti pembicara dari Balikpapan, dari Klaten, dari semua nasional datang, ada satu pembicara yang bilang, ya materi saya silakan untuk mengeluarkan HP baru boleh dikeluarkan. Itu pun masih mode pesawat. Pak, benda yang kontak canggihnya itu bisa jadi malaikat Pak. Kalau di saat kita mencari uang, bisnis online dan sebagainya, bisa itu Pak. Tapi bisa jadi setan kalau kita lagi kajian. Isinya 2 HP Pak. Mas, ini mau diri Mas 1 miliar Mas. Lah kok ragu? Kalau udah rizki 1 miliar, mau di offin HP itu 1 bulan dapat, betul? Kok ragu sama Allah? Mas ini mau ini diri kaos orderan konveksi saya 1 sekolah, kok ragu sama Allah? Kan mode pesawatnya di dalam Allah kok Pak Bu. Ketika di luar kan silakan cari orderan sebanyak-banyaknya, betul? Rizki nggak akan tertukar, betul? Kadang kita sering seperti itu sama Allah. Ya Allah, kalau nggak sekarang nggak bisa ini terus. Habis assalamualaikum sholat gitu, langsung orderan. Nah gimana? Pantes kita nyungsep terus, betul? Baik, selanjutnya ketika ada pemateri, tolong ketika izin keluar mau dilihat atau tidak, berikan isyarat, mohon izin. Tangan 1 jari, tangan kanan 1 jari berarti ke toiletnya pipis, masih bentar, paling 5 menit lah ya pipis ya. Kalau sudah mulai 2 jari berarti BAB agak lama. Bisa silakan 10-15 menit gak apa-apa, tergantung angin lama enggaknya ya. Kalau udah 5 jari seperti ini Bapak Ibu berarti pamit pulang. Ya, seperti itu. Ya, itu ada Pak, ada. Ya. Nah itu berarti pulang Pak. Kemudian makan dan minum. Kalau ada pemateri, apalagi pematerinya sampai batuk-batuk, kalau kita minum kayak hilang, pematerinya lihat. Ya, sebisa mungkin makan dan minum kita tahan Pak. Karena ini kajian majelis ilmu, bukan majelis bioskop Pak. Kalau kita nonton bioskop masuk bawa makanan bisa Pak. Gak apa-apa. Film diputer, kita lihat sambil makan gak apa-apa Bu. Majelis bioskop itu. Kalau majelis itu beda. Kita
menjaga adab kita terhadap guru kita. Siapapun yang bicara, apapun yang dibicarakan selama tidak melanggar syariat, kita simak sebagai kita mendudukkan diri kita sebagai santrinya. Siap? Setuju ya Pak ya? Baik, siap untuk lanjut materi selanjutnya? Angkat tangan kanan, tepuk pundak sebelahnya. Saudaraku, aku doakan hidayah datang padamu. Aku doakan bisnismu semakin melejit, semakin luas manfaatnya langit dan bumi. Aku doakan keluargamu di rumah bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Balas Pak, doakan sebelah kirinya ganti. Amin. Terima kasih saudaraku. Ayo semangat. Ayo semangat. Untuk ilmu kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon dapat hidayah, dapat ampunan. Jangan sampai 3 hari ini kita jadi orang yang rugi. Salami Pak, terima kasih bos doanya Pak. Terima kasih bos doanya, terima kasih bos. Siap melanjutkan materi? Siap fokus? HP sudah di mode pesawat? Baik, silakan saya beri waktu 10 detik untuk mode pesawat HP-nya. Buat nyatet. Tunggu pematerinya. Nyatet di HP, persentase dibacanya berapa persen? Bagus kalau 90%. Biasanya ya udah hilang. Enggak dianu. Baik, sekali lagi terima kasih sudah di mode pesawat, sudah di silent dan lain sebagainya. Sekarang kita sambut dengan meriah, tepuk tangan meriah untuk Coach Fuad sudah duduk ya. Terima kasih. Cek sound. Take 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seger? Dompetnya udah terbentuk. Kosong. Simpannya semangatnya. Boleh cek Pak panitia ada spidol. Cari spidol tadi. Cari spidol tuh. Ya, mana? Spidol. Ya, waktu kita mepet. Ini acara sungguh sangat fenomenal ini, Banyuwangi luar biasa. Panitia dan relawannya bagi saya nekat banget. Orang pinter kalah sama orang nekat. Orang nekat kalah sama orang bejo. Nah ternyata orang bejo kalah dengan yang maha segalanya, yaitu Allah yang maha segalanya. Betul? Nah, kadang kita nggak menyadari, kadang kita ngerasa pinter tapi kalah sama orang nekat dan orang bejo. Jadi jangan merasa pinter, jangan merasa paling bejo, jangan merasa paling nekat. Karena apa? Allah adalah maha segalanya. Terus, Amincin, Bunda, ada yang dari Medan? Oke, selamat datang Bunda. Sampai sana. Ya, jauh dari Medan. Suaminya kalau nggak salah namanya Bang Eko, betul? Ya. Saya kemarin ikut pelatihan bareng 3 hari di Banjarnegara, perbengkelan mobil otomotif, dan pesertanya luar biasa Bunda. Yang Kandayang semuanya. Kenapa? Ada yang dari Timika, ada yang dari Papua, ada yang dari Balikpapan dan lain-lain. Dan kemarin kita secara spiritualitas perbengkelan dari orang-orang dan ketua umum perbengkelan nasional itu orang Malang dan luar biasa. Dan ada di Jawa Timur, dan saya berharap kita bisa ketemu lagi dengan para guru-guru yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan bisa menyerap energi dari para guru kita. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut Bapak Ibu sahabat, saya waktunya mepet, dikasih waktu cuma 15 menit, nanti mudah-mudahan bisa ketemu. Poinnya adalah sukses sama dengan iman dan strategi. Ada spidol lagi nggak? Ada spidol? Belum ketemu. Next, lanjut. Apa itu? Ada spidol? Oke, spidol besar ada lagi apa? Backsoundnya kok banyak lah ya.
Thank you Bang. Ini kurang keras ya. Ganti orangnya atau ganti mic-nya nih? Ganti ruangannya. Cek sound. T123. Memang mahal ini Bang. Ini bawa dari Purwokerto soalnya. Cek sound T123. Spidol besar ada nggak? Spidol besar. Wih, di bawahnya. T123 cek sound. Suara backsound juga belum nyala. Ini ternyata tidak ada yang kebetulan. Secara sunnatullahnya tergantung amal dan perbuatan kayaknya ini. Mana tadi spidol besar? Wih. Bapak Ibu sahabat, mau bisnis besar, bisnis kecil, alurnya seperti ini. Ada aset, ada sales, ada profit, ada cash. Dalam bisnis apapun, yang kita kejar adalah uang cash. Saya simpulkan lagi, karena kita sebagai seorang muslim masih ingat tadi, salam 7 kamera. Nah, kalau sekarang itu biasanya salam ziswaf 1 miliar. Apa itu ziswaf? Apa itu ziswaf? Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hari ini teman-teman, orangnya masih ada. Ini tahun 2022. Ada di komunitas kami, sahabat hari kami, 1 bulan minimal ziswafnya di angka 100 juta. Keren ya? Keren banget. Dan ternyata beliau sambil ngomong, Bang, mohon doa restunya. Insya Allah 2023 perusahaan kami bersiswaf minimal di angka 400 juta per bulan. Keren? Oh Bang. Apakah ada? Dan ada. Dan teman-teman ini bukan hanya perutnya diri sendiri yang kita pentingkan, dan perutnya kami. Kita cek lagi teman-teman. Nanti Bapak Ibu sahabat, kenapa sih kita itu bukan panitia tipe profesional ya? Bapak Ibu sahabat, jangan salah. Panitia dan relawan ini luar biasa. Kenapa? Ada yang datang jauh-jauh dari Sidoarjo. Saya mau nanya ke teman-teman. Sebuah perusahaan, kalau karyawan dan timnya di atas 100 orang, kira-kira perusahaan ini perusahaan kecilan atau perusahaan sedang? Cukup besar. Apa yang saya kaget? Datang ke acara seperti ini, mohon maaf, dia sampai ngomong, Bang, izinkan saya nata sendal dari nata sendalnya para peserta. Izinkan saya untuk nyuci piring kotornya para peserta. Izinkan saya untuk ngambil sampahnya dari para peserta. Saya di rumah, mungkin mohon maaf pembantu saya 3, karyawan saya lebih dari 100, tetapi di acara seperti ini yang saya inginkan adalah Allah. Tujuannya apa? Pengen egonya dirinya pengusaha ini biar turun bahwa Allah ada dalam hasilnya. Kan? Jadi mohon maaf, jangan sampai teman-teman merendahkan. Saya bukan maksud apa-apa ya. Teman-teman ada yang pakai celana, pakai sarung, kaos oblong, natain senja, nggak tahu konsepnya miliaran, nggak tahu siswa per bulannya di atas 100 juta, itu nggak tahu. Dan itu banyak terjadi keajaiban. Dan itulah yang saya salut dan saya terus merinding. Ada yang datang sebelah tadi, pembicaranya ikhlas, tidak ada yang dibayar satu pun. Karena apa? Bahwa kita jual belinya karena Allah yang Maha Segala. Bisa dirasakan? Backsound nggak nyala. Panennya sekson. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman, dalam bisnis yang kita bicara adalah uang cash. Bismillah ya. Nanti selanjutnya kita mudah-mudahan juga siswa. Siswa kita mau berapa? Nah, tujuan kita mau siswa. Jadi sebelum siswanya berapa, jadi kita nggak usah nanya. Saya siswa apa? Penjualan, profit, cash dan. Selanjutnya teman-teman,
Sukses sama dengan iman dan strategi. Iman kaitannya dengan Abdul strategi kaitannya dengan ilmu bisnis yang selalu dikatakan namanya skill bisnis. Cek nanti keluarga. Ini istri saya, ini anak saya. Saya belum punya anak kandung, tapi saya di rumah punya anak angkat 4. 1 kuliah, 2 SMK kelas 2, 1 SMK kelas 1, yang terakhir ini kelas 2 MTS. Bapak Ibu sahabat, mohon doanya, ini anak saya sedang di pondok, salah satu pondok di Tasikmalaya. Suatu ketika anak saya dibully di pondoknya, gak mau pondok. Saya cerita, anak saya sampai cerita, manggil saya Om, saya gak mau pondok lagi. Kenapa? Nah, saya dibully Om, saya gak kuat. Oh, ternyata kan hari ini kelemahan anak seperti itu. Ketika mentalitas gak kuat, saya bilang, nah, saya sudah pernah ngajarin. Jadi gini, anak saya di Purwokerto gak punya anak. Anak saya perempuan ini saya bilang, nah, kamu itu di Purwokerto sudah saya sekolahkan yang terbaik menurut kami. Mohon maaf, semua les yang ada di Purwokerto anak saya sudah ikutin. Les nari, les nyanyi, les upacara alat musik, pencaksilat, karate, taekwondo, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris dan lain-lain. Anak saya sudah saya ikuti. Kenapa? Saya ingin memberikan yang terbaik buat anak cucu kami. Terus suatu ketika, nah, kamu itu jelek-jelek pernah ke luar negeri, kamu masih tidak kuat mentalitas karena dibully. Nah, saya bilang, ini anak perempuan saya di Tasikmalaya, bismillah, kami ingin bikin lantai, bikin bangunan 3 lantai. Karena apa? Guru kami selalu cerita umat muslim harus kita tunjukkan bahwa kita menjadi seorang yang kaya raya, tapi bukan hanya untuk perutnya diri sendiri. Suatu hari nanti, saya akan seperti ini, saya punya bangunan yang lebih tinggi dari para tetangga saya. Suatu hari nanti, anak keturunan saya, anak keturunan kami akan ratakan Indonesia dengan cahaya Islam. Nah, bismillahirrahmanirrahim, saya kangen, saya rindu dari rahimmu lahir generasi seorang pejuang. Kenapa kan? Ini baru 1 lantai. Bismillah, kita akan lanjut 3 lantai. Saya tidak bisa muluk-muluk, nah. Saya berharap kamu menjadi seorang ustazah. Setelah itu dia mikir, Om. Setelah itu dia lanjut dan dia pulang ke pondoknya. Dan sampai hari ini luar biasa. Bagi saya perkembangan yang luar biasa. Saya mau doa ini. Anak angkat kami yang kedua yang SMK, setiap hari dia laporan push-up minimal 50 kali. Saya mau nanya dulu, yang umurnya 25 tahun ke bawah, Mas Bro, umurnya berapa? 21. Kulitnya masih mulus, ototnya belum kekar, perutnya masih buncit. Tadi yang saya cerita, guru saya 56 tahun, orang Malang, 56 tahun. Saya nanya ke datang, Fuad, Purwokerto, siap coach, omset lu berapa? Sekian ratus. Bagaimana kamu menjadi seorang kaya raya? Saya mau maaf, saya ditempel. Kulit kamu masih belum kekar, ototnya masih belum terisi, perut kamu masih buncit. Kayaknya perut saya nggak buncit banget ya. Saya nanya, coach, apa urusannya dengan fisik, dengan omset? Ya kita sebagai seorang muslim kan apa? Bapak Ibu sahabat, silakan nanti cek Muhammad Al-Fatih. Ada yang kenal Muhammad Al-Fatih? Saya namanya Muhammad Al-Fatih. 2
21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Enteng 21 tahun sudah menaklukkan Banyuwangi. Ini banyak calon bupati Banyuwangi. Bisa dirasakan ya teman-teman. Itu yang mohon maaf saya hari ini kerasnya luar biasa. Belajar 5 hari. Ketika naik kita usah 1 miliar belum ada apa-apanya. Ketika siswa kita nggak ada apa-apanya. Saya nggak mau tahu 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dan kita harus menjadi seorang yang kaya. Selanjutnya lagi saya mohon kepada anak-anak muda yang umurnya masih 25 tahun ke bawah, ayo latih. Karena apa? Saya tadi pas Pandu, masih ingat ya Kak Pandu, Mas Pandu. Bapak sahabat, ini tulis ini. Ada yang kenal namanya Happy Trenggono? IPF. Happy Trenggono. Minus di angka 63 miliar, bangkit dalam beberapa tahun dengan 4 triliun. Dan hari ini kami banyak belajar dengan guru-guru seperti itu. Pak Happy, jadi Ustaz Arif apa dan lain-lain. Nah, nanti ketika teman-teman belajar siapa sih guru-guru kita, ada Happy Trenggono, ada yang namanya Almala, ada yang namanya Coach Dr. Fahmi, di Malang ada namanya CRA Coach Dudun Abadi dan lain-lain. Ayo, nah ini belajar tentang namanya skill business. Tetapi kalau saya boleh mengklaim, gurunya para guru pejuang Happy Trenggono. Yang ngajari tidak boleh jual beli ilmu, tidak boleh ngomongin amplop dan lain, menjadi pejuang Happy Trenggono. Saya Samik Nawatona ke Happy Trenggono, bagaimana ketika beliau seorang yang luar biasa. Ada suatu ketika cerita, beliau ketika dalam terpuruk memberi makan orang sehari minimal 200 porsi. Suatu ketika beliau sedang umroh ke tanah suci. Ketika umroh, hari itu beliau tidak dapat makan, padahal beliau ditanya plus. Dia nanya, telepon ke timnya yang ada di Jakarta, Mbak, ada apa? Karena saya ada rasain sesuatu hal yang beda. Mohon maaf Pak Happy, hari ini kami tidak memasak untuk membagi masakan atau bagi makanan kepada orang-orang yang biasa kita bagi. Ternyata Allah dengan biasa membagi makanan, seketika itu Allah membalasnya di tanah suci. Dan Pak Happy selalu cerita, tolonglah urusan orang lain, tolong orang lain menolong urusan. Selanjutnya teman-teman, membangun bisnis penting, tapi cinta lebih penting. Goal bisnis lebih penting ketika terwujud dengan suami istri. Masih ingat anak-anak muda, tolong jangan lupakan ibumu. Yang punya istri, sehebat apapun seorang suami, ada doa istri kita yang luar biasa. Nah, kata guru saya ngomong seperti itu, di balik laki-laki sukses ada istri kita yang mendoakan laki-lakinya. Tetapi di balik perempuan yang sukses ada perempuan laki-laki yang stres. Ini mohon maaf ini. Karena kodrat wanita itu bukan menjadi seorang pembicara, bukan masalah ini. Nah itu yang saya ngomong kepada guru-guru bisnis perempuan, kodratnya tetap bahwa ridhonya suami adalah ridhonya segala. Sepakat? Tetapi keberhasilan seorang suami tetap ada imbal balik. Pak Happy Trenggono mau dilihat miliar-miliar sampai teh, dia selalu cerita dan dia selalu jalan-jalan dengan istrinya. Tinggalkan keluarganya, dia cerita, "Mah, saya mau kerjasama bisnis dengan Pak. Gimana? Jangan Pak. Ini kayaknya ini. Karena apa? Perempuan itu punya rahim yang tidak bisa dikibuli. Dan itu kekuatan rahimnya seorang istri itu luar biasa." Tepuk tangan untuk istri. Lanjut teman-teman. Nah ini saudara selalu cerita, laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang terbaik perlakuannya pada keluarganya. Saya mau nanya teman-teman, terutama
terutama bunda-bunda itu. Bunda-bunda itu kalau pakaian rapi itu untuk suaminya orang lain atau suami sendiri? Ini kalau di ruangan ini ngomongnya kayak gini. Kadang customer kita melayani servis terbun dan lain, selamat datang bunda, selamat datang bapak di Bengkel Arumsari ini dan lain. Kadang suaminya orang lain kok yang ini dan lain. Nah, saya ngomong ke istri saya tidak mau. Tolong ketika saya pulang dari berdakwah dan lain harus pakaian yang terbaik. Jangan pakai daster bolong-bolong. Iya, pakai minyak pepe kok. Wah, pokoknya tidak begitu baik banget. Dan itu ternyata yang luar biasa. Lanjut. Nah ini bismillah nanti kita belajar ini. Ini namanya teorinya Dewa Eka Prayoga ya. Bisnis halal guna profitable sedemikian jalan. Nanti akan banyak. Nah ini tadi 5 syarat bisnis ini penting. Nanti mudah-mudahan ada di kupas. Nah ini ada mentor bisnis. Saya ceritain ini aja nih. Mastermind. Apa itu mastermind? Sahabat karib. Orang-orang kaya hebat. Mau luar negeri dan negeri dan lain, ternyata mereka teman-teman punya mastermind. Nah, teman-teman mastermind ini siapa saja? Karena apa? Uangnya teman-teman bisa ketebak dari sahabatnya teman-teman. Sampai saya bikin simulasi seperti ini. Katakanlah teman-teman punya 5 sahabat. Kita nebak ini punya uang 10 juta. Ini punya uang 50 juta, ini punya uang minus 10 juta, ini 20 juta, ini 30 juta. Coba ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dibagi 5. Saya tebak uangnya teman-teman di sini. Tergantung mastermind kita. Kita mau punya uang berapa, mau kapasitas perusahaan kita ada di mana, tergantung dari mastermind. Bismillah, di pesantren bisnis Indonesia nanti 3 hal, ketika teman-teman mau karakternya sudah terbentuk, kita akan buka akses. Pertama, jaringan distributor, jaringan supplier, jaringan investor. Tetapi ini semua bisa dibentuk ketika karakternya sudah terwujud. Pak ini selalu cerita, mohon maaf, tidak ada orang kaya raya, tidak ada orang yang kaya banget ketika karakternya belum terbentuk. Terima kasih buat peserta yang datang dengan tepat waktu. Tepuk tangan buat peserta. Saya mau ngomong SOP-nya saya duduk dulu, saya ngomong dari saya belajar disiplin karena Pak melatih karakter. Percuma kita mau bisnis apapun ketika karakternya kita ngemplang dari lain percuma. Mohon maaf, kita keras di situ. Nanti teman-teman yang tentang karakter adalah semua tentang pembelajaran 3 hari ini. Nanti ketika teman-teman semangat, tolong jangan terlalu percaya terhadap teman-teman yang hanya modus. Apa itu modus? Karena kita sudah satu saudara 3 hari bikin jualan ini, ternyata ada orang-orang yang gak memanfaatkan jaringannya uang. Contoh, uangnya sudah ditransfer, barangnya gak dikirim, atau barangnya sudah dikirim, uangnya belum ditransfer. Nah, jadi kami nanti berat kalau di kader kami ini, kami harus kerjasama bisnis itu minimal karakternya itu minimal apa? Kami melakukan 3 hal. Apa itu? Makan bareng. Yang kedua apa? Safar atau dolan bareng. Yang ketiga saya lakukan apa? Tidur bareng. Tidur dalam tanda petik kita tahu ngoroknya kayak apa, bau badannya seperti apa, kehidupan keluarganya seperti apa. Kita baru mau kerjasama bisnis dengan teman-teman yang satu frekuensi yang karakternya. Nah, jadi tolong nanti setelah ini pelan saja, santai dan lain, jaringan distributor supaya dan lain. Kita mengklaim ada beberapa harganya. Next. Minumnya jangan lagi. Minum berarti. Oke. Ini teman-teman kegiatan
tadi ya, tadi sudah di. Saya cerita satu aja dulu contoh. Ada kegiatan BBT 43 Luwu Timur. Nanti malam teman-teman kami paksa Bapak Ibu sahabat kita akan qiyamul lail di luar lapangan. Kita akan ketuk pintu langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemungkinan jarang sholat kita paksa sholat. Yang sudah soleh bisa jadi soleh banget. Tapi yakinlah itu yang dirindukan para alumni. Biasanya ada qiyamul lail di luar. Suatu ketika di 43 Bapak Ibu sahabat, sekali lagi tidak ada yang kebetulan, imam sholatnya luar biasa ketika Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, bening banget luar biasa. Ada satu orang jauh-jauh dari Makassar ke sini. Makassar ke sini itu 12 jam naik bis. Dia sambil ngomong, Ustaz, jika diizinkan bolehkah saya ngasih umroh gratis tanpa syarat terhadap imam tersebut? Tidak diskenali. Ternyata bukan hanya satu tiket umroh, 3 tiket umroh sekaligus. Yang satu dia kasihkan kepada santri Hafizul, satu lagi kepada panitia, perwakilan panitia, syaratnya belum pernah ke Baitul. Nanti malam kita nggak tahu sampingnya kita, sholatnya kita dan calon mertua kita, calon bos kita, atau calon investor kita nggak tahu. Karena apa? Dan saya meyakini. Ya, jadi saya mohon, ayo nanti kita qiyamul lail dan lain-lain. Bukan masalah umroh dan lain-lain. Saya alumni santri Syahguna dari Tauhid A Agim. Ada yang kenal A Agim? Tahu di TV lah. Yes. Banyak hal cerita tentang kehidupan Yesus. Lanjut. Nah ini mohon doanya. Ini sekarang di PNS dan di PNS Banyuwangi. Insya Allah 2 minggu lagi di kontes Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan Madura. Pesertanya macam-macam. Hari ini kita hadir dari 100 lebih. Kemarin Cilacap sekitar 150-an, 170. Yang paling keren ada di Boyolali. Kenapa saya nyebut Boyolali? Karena pesertanya 325. Panitia dan relawannya 200. Berarti sekali event total hampir 500 orang ada di situ. Ngasih makan orang gratis yang luar biasa. Nah, terus santai bisnis sekarang program tidak ada Malaysia dan lain. Klaimnya kami 9.800. Bisnis akademi ini kegiatannya. Ada yang alumni bisnis akademi Malang gitu, atau baru tahu di sini kan? Banyuwangi. Belum tahu ya. Kalau bisnis akademi fokus di skill bisnis, itu nanti ada mentoring selama 3 bulan. Setiap minggu kita coaching terus, profesional terus dan lain-lain. Nah, saya hutang budi yang namanya dengan Ustaz Arif Abu Sami. Ketika bisnis saya masih ujuk-ujuk, masih cukup-cukup dan lain, saya belajar di coaching Prabowo sama beliau. Apa itu? Bagaimana saya belajar bisnis saya scale up, naik, grow dan lain. Bisnis simpelnya seperti ini nanti teman-teman. Dari anak-anak ke remaja, dewasa, tua. Oh, ternyata bisnis kita masih anak-anak. Apa itu anak-anak? Minimal dari beli lagi. Dewasa kita belajar sistemasi. Apa itu sistemasi? Bisnisnya jalan-jalan, orangnya bisa jalan-jalan. Tetapi sekali lagi kita itu di PBI bukan aliran pasif income, adanya pasif pahala. Bisnis itu tetap harus diurusi. Ada RMR yang tadi sudah ceritain, rumah makan rakyat, dapur umum. Yang ini kegiatan sosial kami. Yang tadi bagaimana kita bukan hanya perutnya diri kita sendiri yang kita tentukan, tapi perutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan 3 hari ke depan kita akan terus istiqomah, belajar bareng, dan mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat ya. Lepas ya. Lepas ya.
Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Fuad Sirojudullah ya. Baru kuliah Pak, ya, baru materi pertama. Insya Allah kita siap lanjut materi selanjutnya. Ya, tuh Ibu, Bapak hadap kanan semua. Gimana? Oh, tanya jawab. Nanti Pak, tergantung pemateri Pak. Kalau pemateri mempersilahkan tanya jawab, kita ikut aja ya. Siapa tahu hikmahnya bukan dari tanya jawab Pak, tapi dari angkat tangan dua tangan angkat, Bapak Ibu semua goyang-goyangkan, letakkan pundak depannya, beri pijatan yang terbaik di depan. Siapa tahu hikmahnya di sini. Pak, Bu, mentalitas kaya adalah fokus memberi pijatan, bukan menerima pijatan. Jadi jangan peduli dapat pijatan apa enggak, tapi pedulilah gimana kita memberi pijatan yang terbaik. Maju Pak, berarti kalau pengen pijat yang terbaik itu. Bu, maju Bu. Sama coba. Makanya materinya jangan pindah-pindah. Baik. Lebih kencang lagi Pak, pijatnya Pak. Biar terasa. Kok nggak ada? Ininya pakai jatuh. Nanti 3 hari 2 malam kita akan pijat-pijat seperti ini. Jadi sampai pulang ke rumah ditanya pasangannya dapat ilmu apa? Ilmu pijatan. Coba materi dari sini aja. Oke, tangan. Baik, pukul dulu. Lebih kencang lagi Pak. Ayo Bu, lebih kencang lagi Bu. Order terus. Makin kencang. Semakin kencang. Sampai utang. Pak, kayaknya Mas Susani cetak maju Pak, kalau susah Pak. Jangan pedulikan belakangnya. Jangan pikir terima, tapi pikir memberi, betul? Potong sayur. Ibu, potong sayurnya. Lebih cepat lagi Bu. Semakin cepat. Sampai mana? Kemudian hujan titik-titik. Berikan hujan titik-titik. Bapak Ibu kalau pesantren bisnis ditanya enak apa enak, jawabnya enak. Bisa? Ya, lama-lama enak apa enak? Enak. Ya. Angin sepoi-sepoi, tutup angin sepoi-sepoi. Saatnya pembalasan. Muslim pembalasan lebih kejam. Balik kanan. Muslim terus sudah mengajarkan ketika menyuapi pengemis buta Yahudi apa Pak? Dimaki-maki, diece, diludahi. Tapi Rasulullah tetap menyuapi, berarti pembalasan lebih mesra, apa? Apa Bu? Pembalasan lebih mesra. Baik, sudah saatnya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bos, sudah Pak, sudah. Terima kasih Bos, Bu, ucapkan terima kasih Bu. Ada depan lagi Bu. Ayo Pak, sudah. Nanti ada hikmahnya. Lihat depan dulu. Lihat depan dulu Pak, ayo Pak, Bu, lihat depan dulu. Sudah cukup. Bilang terima kasih Bos, ceritanya ya. Pak, Bu, ayo sudah, ikutin aja. Lihat depan Pak. Ini udah lihat depan kita tuh. Ayo kita mulai materi ini. Sudah Pak, terima kasih Bos. Selamat. Ada 2 hikmah. Apa Pak hikmahnya? Kalau memberi tak berharap dapat lebih baik. Betul? Sebenarnya kita tuh terlalu kapitalis dengan Allah ini. Aku sedekah 100.000 nanti dapat 1 juta. Itulah hitung-hitungan kapitalis ini. Walaupun Allah bilang seperti itu, betul? Tapi tidak usah eksekutifnya juga gitu. Tapi bagus yang ingin terus mengejar. Kenapa? Karena dia akan, aku sudah menerima 10
Ada dua hikmah, betul? Nanti kita akan temukan hikmah-hikmah lainnya yang bisa kita gali nanti 3 hari 2 malam ini. Kenapa Pak? Kita itu sudah terlalu capek lah Pak, jadi kapitalis. Sedekah 100.000, ngitung-ngitung nanti kata Allah nanti kembali 10 kali lipat. Berarti aku berani dari 1 juta. Oh gitu. Oh iya ini sholawat tuh, ada mobil apa? Tak sholawati dan apa jadi milikku. Kok amalan dibalas dengan dunia? Sayang kamu, betul? Setuju? Ya tepuk tangan buat kita semua. Pak, Bu, ini materi selanjutnya adalah bagaimana kita mencapai sukses tapi dari kaidah Islamnya. Jadi di hari pertama kita akan sama-sama belajar tentang tauhid, bahwa Allah lah yang menjalankan segala sesuatunya di muka bumi, betul? Daun jatuh, angin berhembus, ikan berenang, semua karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, betul? Omset goal closing ataupun belum closing itu karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi sunatullahnya harus kita lakukan. Setuju? Maka materi selanjutnya adalah sukses roadmap. Siap mengikutinya? Siap? Siap fokus? Siap? Oke, siap. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah coach kita dari kota Wonosobo. Dia adalah Coach Dani Kurniawan. Cek. Guys, model baru Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya bicara panjang lebar, saya diizinkan berdiri di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini tidak ada yang kebetulan. Allah ya Rahman ya Rahim yang memberikan kasih sayang kepada kita tanpa pilih-pilih. Ya Allah yang Malik, Allah yang merajai langit dan bumi, Allah yang mengumpulkan kita ya Jami. Ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau, luar provinsi bisa hadir di sini. Ya Allah ya Rahman, ya Ghani, ya Mughni, ya Fatah ya Razak. Allah yang memberikan rezeki kepada kita Bapak Ibu. Mungkin di antara kita ada yang tidak mampu hadir di sini karena finansial mungkin, karena dibilang saya tidak punya harta untuk datang ke sini. Namun Allah memberikan rezeki kepada kita sehingga Pak kita bisa hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat, bersemangat. Itu Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur lagi kepada Allah karena kita diberikan kesempatan 3 hari ke depan. Semoga masih utuh, tidak ada yang melebar, tidak ada yang pergi, tidak ada yang pulang, masih bertahan di sini. Karena puncak acara itu biasanya ada di akhir. Namun Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa hari ini adalah hari pertama. Perlu kita tahu juga bahwa ini dasar paling menentukan kita bertahan ke depan atau tidak. Nah hari ini Bapak Ibu, saya ditugasi oleh panitia, oleh pengurus untuk menyampaikan hal dasar. Namun sebelumnya Bapak Ibu, tak kenal maka ada yang kenal saya katanya. Ini saya Bapak Ibu namanya Dani Kurniawan. Semoga nama ini benar-benar memberikan arti dalam kehidupan saya, bahwa semakin kesini Bapak Ibu, harapan kita untuk semakin kaya jelas.
karena nama saya Goni. Harapan orang tua adalah saya menjadi orang yang kaya. Namun semakin kesini, semakin berusia, semakin bertambah umur, ternyata harta atau kekayaan yang kita kumpulkan tidak serta-merta hanya untuk kepentingan kita pribadi. Sesuai dengan nama yang saya sematkan, yang disematkan kepada saya, Gani Kurniawan, harapannya orang tua memberikan Gani diberikan kekayaan yang dikaruniai oleh Allah SWT. Baik Bapak Ibu, ini aktivitas saya sebagai penyedia jasa konstruksi, saya sebagai profesional di bidang konstruksi. Kemudian bisnis saya adalah bisnis properti. Alhamdulillah dalam waktu dekat saya akan buka bisnis retail. Kita percepat saja Bapak Ibu, ini beberapa aktivitas saya. Salah satunya adalah penggerak di bidang pesantren bisnis Indonesia. Dulu Bapak Ibu, saya sempat terpikir kenapa orang tua tidak menyempalkan saya di pesantren, tidak menyantrenkan saya. Kemudian saya terbesit, saya harus menjadi santri karena kebetulan istri saya seorang alumni pesantren di salah satu di tempat di Jatim cukup terkenal, sehingga saya berkomitmen saya harus menjadi santri. Ternyata Allah menentukan saya dengan pesantren bisnis Indonesia di tahun 2016 sampai sekarang. Hari ini Bapak Ibu, saya sebenarnya seperti Anda, saya menjadi santri juga karena setiap acara seperti ini banyak hikmah, banyak masukan, banyak ilmu yang kami serap. Namun Bapak Ibu, ketika kita tidak dilandasi dengan niat yang lurus, niat yang tepat, maka akan menyimpang. Jujur tadi saya duduk di depan ketika sholat Jumat, imamnya masih di sini, yang khotib juga nggak ada ya, luar biasa. Ketika bapak-bapak musuhnya, tadi surat apa yang dibacakan oleh imam masih ingat? Surat Luqman. Surat Luqman. Apa nasihat Luqman terhadap anaknya? Ada yang tahu? Ada 5. Ya, jangan sekutukan Allah. Yang kedua, ada yang tahu? Pernah belajar? Yang kedua adalah bahwa setiap perbuatan ada balasannya Bapak Ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ada yang tahu? Perintah sholat. Yang keempat, ada yang tahu? Tidak sombong Bapak Ibu. Mungkin di antara kita hadir di sini ada yang mempunyai ilmu lebih, sementara ada posisi masih duduk di situ. Bisa jadi Bapak Ibu saya berdiri di sini tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Namun ini bagian dari tugas kami sebagai dai, sebagai pendakwah, maka mau nggak mau saya harus berdiri di sini. Yang kelima ada yang tahu? Hidup sederhana. Nanti akan saya jelaskan. Jadi tadi Bapak Ibu khotib menyampaikan itu, saya meratapi, Masya Allah, luar biasa. Surat yang kedua apa yang dibaca kan? Ya, Anas. Hikmahnya apa di surat Anas? Minimal Bapak Ibu, kita tidak menjadi manusia yang tergolong menjadi manusia yang was-was, diganggu oleh manusia. Beberapa hari yang lalu saya mempunyai teman Bapak Ibu, sahabat saya juga, tiba-tiba diganggu oleh makhluk yang tidak kelihatan, sehingga berbuat tindakan yang menyimpang. Nah hari ini Bapak Ibu kita belajar dari khotib, itu bukan sebuah kebetulan, kita belajar dari imam, bukan sebuah kebetulan. Dan imam selalu menyampaikan, marilah kita menjadi orang yang bertakwa, karena dengan takwa itu adalah sebab baik-baiknya bekal kita menghadap Allah SWT. Baik Bapak Ibu, siap untuk menerima materi? Oke. Hari ini Bapak Ibu kan hari pertama, ada dasar yang perlu kita ketahui. Ketika kita membangun bisnis, membangun rumah tangga, membangun kehidupan, yang pertama kali akan kita lakukan maka adalah dasar Bapak Ibu. Kalau bangunan rumah yang kami tekuni Bapak Ibu, baik di bangunan sederhana maupun bangunan di tingkat struktur tinggi, yang pertama kali diperhatikan adalah, ada yang tahu? Apa? Fondasi, dasar Bapak Ibu. Ketika kami ditugasi oleh owner, baik institusi, yayasan ataupun pribadi, untuk mendirikan sebuah bangunan, kita lihat dulu bangunan itu akan didirikan di mana? Di sawah, di rawa, di bebatuan, di pegunungan, atau di dekat pantai. Kita harus pahami dulu. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin membangun sebuah bisnis,
Harapannya bisnis Bapak Ibu berkembang, bertumbuh, menyebar kemana ke penjuru arah. Maka Bapak Ibu wajib memahami dasar itu, yaitu fondasi. Hari ini Bapak Ibu saya menyampaikan tentang fundamental bisnis. Di antara itu mungkin barangkali ada yang sudah sukses, mempunyai omset miliaran. Tapi ketika Bapak Ibu fundamentalnya bermasalah, bukannya kami menyepakati Bapak Ibu atau mendoakan buruk, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Bisa jadi Bapak Ibu di luar sana orang membangun sebuah bisnis sukses, namun sulangnya tidak tepat waktu. Ketika ada klien atau tadi Mas Wan menyampaikan mastermind, sahabat. Mungkin Bapak Ibu di luar sana mempunyai bisnis besar, mempunyai mastermind, sahabat sejati, sesama memiliki omset besar. Ketika memanggil ayo meeting, ketika ada panggilan sholat, mana dulu yang kita dahulukan. Hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan beberapa hal tentang fundamental. Namun sebenarnya saya berdiri di sini saya merinding Bapak Ibu. Karena apa? Saya takut kena pasal di ayat di surat As-Saff ayat 2 Bapak Ibu. Kita menyampaikan, tapi kita tidak melakukan. Allah sangat murka di situ. Maka dari itu saya sebenarnya dedek bukan saya grogi di hadapan Bapak Ibu. Karena banyak malaikat Allah pun melihat benar nggak kami menyampaikan dan melakukan. Ini luar biasa berat bagi kami. Namun karena tugas mulia Bapak Ibu sebagai pendakwah, jadi dakwah itu tidak bukan tugas seorang kiai dan ustaz. Kami pun mempunyai kewajiban termasuk Bapak Ibu mendakwahkan apa yang Bapak Ibu ketahui. Ketika Bapak Ibu punya ilmu, tanggung jawabnya adalah menyampaikan, mengamalkan, menyampaikan. Bapak Ibu mendapatkan harta, Bapak Ibu juga mempunyai pertanggungjawaban bagaimana mendapatkan dan membelanjakan. Nah, harapannya Bapak Ibu kita mempunyai bisnis yang kuat, kokoh, tapi fundamentalnya juga kuat. Jangan sebaliknya, fundamentalnya asal-asalan, bisnisnya hancur-hancuran. Nah, untuk jalan-jalan. Harapannya kedepannya adalah ketika sampaikan Mas Fuad tadi, kita sukses, tapi kita bisa memberdayakan orang lain. Kita sukses bisa bermanfaat bagi orang lain. Seperti tangan dari pesantren bisnis Indonesia. Bangun diri, bangun keluarga, bangun bisnis, bangun umat dalam satu tarikan nafas. Oke Bapak Ibu, bicara tentang rezeki. Di antara kita saya yakin kita pasti masih memiliki rezeki walaupun berbeda-beda. Di antara kita juga pasti memiliki harta, juga mempunyai takaran atau memiliki kadar berbeda-beda. Dan biasanya Bapak Ibu, yang namanya manusia pasti memiliki dua hal atau tujuannya dua hal. Mencari nikmat dan satu apa? Menghindari sengsara. Betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu datang ke sini pasti mencari nikmat, betul? Ketika Bapak Ibu tidak dikondisikan bahwa di sini kita harus prihatin, namun sesungguhnya tidak prihatin Bapak Ibu. Saya bocori, ada donatur yang setiap hari akan mengirim ikan laut. Artinya apa? Sajiannya tidak prihatin. Ada yang hari ini tidak pakai alas lantai, alas tidur di lantai, tidak ada. Artinya apa? Kita tidak seprihatin itu. Namun apa? Bapak Ibu diajak prihatin untuk duduk di sini, memberikan keikhlasan, keriduan untuk menerima apa yang disampaikan oleh para pembicara. Harapannya adalah kita bisa berubah bersama-sama. Bicara tentang harta dan rezeki, Bapak Ibu, hari ini Anda diberikan harta dan rezeki sehingga bisa hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat dan bersemangat. Nah, dua hal itu Bapak Ibu, kita pasti memiliki dua hal, ingin mencari nikmat dan menghindari sengsara. Kita lihat Bapak Ibu, semua orang ingin berkecukupan, betul? Ada yang saya ingin berkurang saja, nggak ada, pasti ingin berkecukupan. Ingin punya mobil, ada uangnya. Ingin umroh, ada uangnya. Ingin haji, ada uangnya. Ingin haji tahun depan, ada biayanya. Haji Furoda tahun berapa? Biayanya? Ya, yang 400 saja ya. Seorang pengusaha sukses Bapak Ibu, nilai itu tidak ada artinya untuk sebuah haji furoda. Semoga semua yang di sini diberikan kemudahan untuk haji tahun depan. Amin. Semua orang ingin kaya Bapak Ibu, namun kaya seperti apa? Bapak Ibu 3 hari ke depan insya Allah akan dibimbing. Kita akan menjadi kaya yang seperti apa?
Tidak di luar sana Bapak Ibu, kekayaan hanya untuk diri sendiri. Kemudian semua orang ingin sukses, pasti sukses dunia dan akhirat. Dunia Bapak Ibu ibarat jari dimasukkan ke baskom, diangkat. Satu tetes itu kenikmatan dunia Bapak Ibu. Direbutkan sekian miliar juta orang. Sementara kenikmatan akhirat seluas bumi dan samudra. Sukses untuk orang, sukses orang ingin, semua orang ingin bahagia. Ada yang sengsara? Bahagia tergantung dengan harta, betul? Ya? Tergantung dengan apa? Bisa kita ciptakan Bapak Ibu. Namun faktanya Bapak Ibu kita lihat, faktanya kok ada soalnya Mas? Faktanya semua orang merasa kurang, betul? Tidak pernah mensyukuri. Bahkan Allah melempar Nabi Adam beserta Siti Hawa karena apa? Setan atau iblis berhasil menghasut Nabi Adam untuk kufur nikmat. Di bawah garis rata-rata, gagal berkali-kali. Ada yang gagal berkali-kali kan? Usaha A gagal, B gagal, C gagal. Semua ada ilmunya Bapak Ibu. Ada yang sukses di dunia, ada ilmunya. Ada sukses di akhirat, ada ilmunya. Gelisah galau khawatir, ini juga ada ilmunya Bapak Ibu. Nanti kita belajar bersama. Kita lihat Bapak Ibu, jumlah orang miskin di Indonesia semakin bertambah, apalagi ditambah dengan harga BBM yang semakin naik. Seperti ini, sementara kuasa oleh orang-orang seperti ini. Ini alasan usaha bisnis berdiri Bapak Ibu, ingin memberdayakan ekonomi umat. Mungkin di antara Bapak Ibu hadir di sini, masa sudah sukses, sudah berdaya. Tapi satu Bapak Ibu, kita punya PR memberdayakan umat. Tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita. Ini kita percepat saja ya, apa yang kita rasakan ketika melihat seperti ini. Kadang kita ingin seperti ini Bapak Ibu. Mobil apa ini? Ini 1 liter kalau dalam kota itu sekitar 6 sampai 8 kilo. Sementara BBM-nya sekitar berapa? Kalau pertama itu 16.000. Sementara kita kadang ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa tapi tidak berani membayar harganya. Kita ingin sekarang seperti ini, atau kita ingin hijrah, kita ingin rekreasi bertamasya seperti ini, atau cukup di pantai atau di alun-alun, atau kita hanya ingin melihat saja orang seperti ini, tidak berbuat sesuatu. Kenyataannya sukses dan bahagia adalah persepsi Bapak Ibu. Karena setiap orang mempunyai takaran berbeda-beda, mempunyai level yang berbeda-beda. Bahkan dari di sini pun Bapak Ibu mempunyai iman yang berbeda-beda. Nanti kita lihat kesungguhan Bapak Ibu ketika bangun pagi jam 3 dibangunkan, atau mungkin jam setengah 3, atau mungkin jam 2. Bapak Ibu yang biasa sholat tahajud mungkin dengan semangat. Bagi yang belum melakukan sama sekali atau baru belajar, itu butuh perjuangan. Kurang lawannya adalah cukup, kaya, miskin, gagal, sukses, sedih, bahagia. Itu adalah persepsi. Bahkan sukses pun dibangun karena persepsi. Nah, persepsi dibangun dengan cara membangun mental kaya. Saya yakin Bapak Ibu ada di sini ada yang benar-benar kaya. Namun ada yang mungkin belum kaya, tapi Bapak Ibu mempunyai mental kaya. Baik dirasakan secara langsung atau tidak. Di antara kita Bapak Ibu mungkin punya uang pas-pasan, tapi karena kita punya mental kaya dalam proses safar atau dimanapun, biasanya sih orang memberi, berkorban, walaupun kita mempunyai harta atau rezeki yang pas-pasan. Kita lihat mental miskin vs mental kaya. Masalah mentalitas.
mental kaya dan mental miskin. Pernahkah sahabat melihat orang yang suka ditraktir? Pernah melihat atau merasakan atau ketemu? Kalau bersama orang atau sahabat atau teman, senangnya ditraktir, tidak pernah traktir. Ada? Padahal dia orang kaya atau punya uang. Atau jangan-jangan Bapak Ibu suka menawar, apalagi sama teman sendiri. Bapak Ibu semasa sama pengusaha atau UMKM ketemu teman karena butuh produknya, menawar. Jangan Bapak Ibu, berapapun mereka tawarkan kita beli. Atas dasar membantu sesama Muslim. Ini yang ditangguhkan oleh para penjajah Bapak Ibu, penjajah ekonomi. Pelit pernah penuh berhitung saat diminta, padahal dia kaya. Ini Bapak Ibu kita percepat saja. Minta kaya biasanya tangan di atas, bahagia bisa memberi. Lawannya bahagia kalau menerima. Bapak Ibu ketika diberikan hadiah bahagia, waspada Bapak Ibu, itu bisa jadi itu dalam mental miskin. Oke, selanjutnya suka investasi, senang kontribusi, jika dapat uang berpikir biar bertambah. Ya ini nasihat Luqman, simplicity. Apa? Hidup sederhana. Bapak Ibu mempunyai uang, mempunyai harta, mampu beli apa, tapi Bapak Ibu hanya beli Ayla atau Agia, itu namanya simplicity. Namun ketika Bapak Ibu mampunya beli Agia, bilangnya ini kan zuhud, sederhana, itu bukan simplicity. Bapak Ibu mampu makan di restoran besar, tapi Bapak Ibu cukup belanja atau makan di kaki lima, itu simplicity. Paham ya? Oke, kita lanjut. Mental miskin, lifestyle Bapak Ibu bergaya. Oke, selanjutnya merasa cukup dan bahagia. Jadi ketika mendapatkan sesuatu yang besar, banyak, dia cukup menggunakan secukupnya saja. Selalu bersyukur. Kemudian suka menolong dan berbagi tanpa tendensi, bersungguh-sungguh dan berani ambil resiko, memiliki izah atau harga diri. Orang minta miskin kita punya harga diri Bapak Ibu, mintanya diberi terus, nggak pernah mau memberi. Oke Bapak Ibu, harta dan rezeki ternyata mempunyai konsep yang berbeda. Di antara kita mungkin mempunyai banyak harta, namun tidak punya rezeki. Ada contohnya? Para koruptor yang di penjara, atau orang kaya raya tapi stroke. Dia mempunyai banyak harta Bapak Ibu, tapi tidak mempunyai rezeki yang lapang. Ada simulasinya atau contohnya begini. Kuadran rezeki. Kuadran 14 ya. Kita lihat. Konsep harta banyak dan sedikit. Bapak atau Ibu memiliki harta, ukurannya adalah banyak dan sedikit. Kita praktekkan coba. Konsep harta banyak dan sedikit. Belum semuanya, belum kompak ini. Sekali lagi, konsep harta dan sedikit. Konsep harta banyak dan sedikit. Kita lihat konsep rezeki, lapang dan sempit. Peragaannya gini, lapang, sempit. Oke, kita peragakan. Konsep rezeki, lapang dan sedikit. Konsep harta banyak dan sedikit. Konsep rezeki, lapang dan sedikit. Ini sebagai patokan atau bahan kita Bapak Ibu ketika kita melihat teman kita atau saudara kita atau bahkan tetangga kita ketika tiba-tiba mempunyai harta yang banyak. Bapak Ibu jangan buru-buru meri, jangan buru-buru iri, bisa jadi rezekinya sempit. Begitu juga ketika Bapak Ibu melihat tetangga Bapak Ibu mungkin hartanya sedikit, Bapak Ibu mikir kasihan sekali dia miskin. Bisa jadi mereka mempunyai rezeki yang lapang. Kita lihat kuadran rezeki dan harta. Di sini harta plus rezeki plus. Di sini rezeki, ini masuk ke atas ya, rezeki plus harta minus. Di sini tahu rezeki minus harta minus. Sini harta
plus, Rizky minus. Oh, maaf kembali. Rizky benar ya? Oke, benar. Yang paling celaka yang mana tahu? Ini kiri. Rizky dipengaruhi oleh apa? Maaf, kembali. Harta dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh apa? Rajin dan malas. Bapak Ibu rajin bekerja keras. Hartanya bisa banyak? Bisa. Bapak Ibu semangat belajar, kemudian action, harta bisa banyak? Bisa. Rizki diberpengaruhi apa? Amal soleh. Bapak Ibu memiliki harta banyak, amal solehnya buruk, bisa jadi seperti apa? Koruptor mungkin? Atau yang kemarin ditangkap jenderal polisi? Mungkin hartanya banyak Bapak Ibu. Mungkin kita tidak seuzon ya. Mungkin banyak masih ada harta yang masih disimpan dan tidak tahu di mana. Tapi apakah rezekinya plus? Belum tentu. Wallahu a'lam. Namun secara kasat mata dalam kondisi harga dirinya hancur-hancuran, ya kan? Kondisi kehidupannya seperti itu kira-kira. Namun Bapak Ibu, harta minus, rezeki plus. Ada berani ambil contoh, berikan contoh? Contohnya siapa? Ada? Saya mempunyai rumah Bapak Ibu. Kebetulan, alhamdulillah memberikan karunia kepada kami dan istri. Kita digunakan itu sebagian untuk TPQ. Dan kita manggil ustaz dan ustazah untuk ikut mengaku di situ. Kami mampu memberikan, belum mampu memberikan gaji, namun uang saku. Enggak banyak sih, cukuplah. Namun kehidupan mereka luar biasa. Dari kurang lebih 12 tahun kami lalui, ada yang keluar dari TPQ kami kemudian dinikahi oleh ustaz, ada yang keluar kemudian diterima di pekerjaan yang mereka impikan. Artinya apa? Mungkin saat itu mereka mempunyai harta minus atau cukup lah, atau kategori di bawah rata-rata tapi minus, tapi mempunyai rezeki yang plus. Mungkin di antara kita Bapak Ibu saat ini hartanya masih minus, dirunduk banyak utang, dikejar-kejar debt collector. Tapi bisa jadi kita memiliki rezeki plus. Salah satunya apa? Kita bisa hadir di sini, kita bisa tobat bareng-bareng nanti, kita dapatkan ilmu supaya bisa mengatasi keminusan kita. Supaya kita bisa keluar. Ini Bapak Ibu. Namun dari ini kita berkomitmen supaya kita semuanya Bapak Ibu memiliki harta plus dan rezeki plus. Konsep harta banyak, konsep rezeki apa? Kita semuanya. Dan ketika Bapak Ibu memiliki harta minus, jangan langsung pindah dulu. Bapak Ibu bisa jadi mempunyai rezeki yang lebar, luas. Oke, selanjutnya Bapak Ibu bicara tentang rezeki ini luar biasa. Bisa dalam bentuk kesehatan kita, kesempatan, atau dalam bentuk keimanan, keringanan kita melangkah. Ini bagian dari rezeki yang kita dapatkan. Nah, hari ini Bapak Ibu bisa bawa sini laptopnya. Oke Bapak Ibu, sebenarnya ada slide. Ini slide-nya mengatakan ada beberapa pintu rezeki. Ada beberapa pintu rezeki di mana di situ tertuang di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah rezeki yang rezeki yang telah dijamin. Seperti halnya kita lihat binatang sisa dia nempel di dinding, tapi Allah menjamin rezekinya. Burung ketika pagi keluar dari sakarnya
Sore sudah kenyang. Oh, dan itu jalan surat-surat grup ayat 6. Bapak Ibu monggo dibuka, kemudian kita kabuli, kemudian konsultasikan kepada kiai atau ustadz untuk ditafsirkan, pelajari dan diamalkan. Yang kedua, rezeki tidak terduga akan disampaikan oleh Mas Khotib di khotbahnya. Ketika kita tetapkan Bapak Ibu akan diberikan jalan solusi yang tidak kita duga. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka, kemudian diberikan solusi. Walaupun kita kondisi sempit, Allah akan memberikan solusi di situ. Syaratnya bertakwa, menghindari dosa, menambah amal soleh, menambah atau melakukan perintahnya, atau menghindari larangannya. Kemudian rezeki karena punya anak. Tadi yang testimoni belum punya kebetulan itu luar biasa, seperti ada nangis di belakang. Ada di sini? Sebagai relawan ya? Luar biasa Bapak Ibu. Saya bisa merasakan ketika kami nikah selama 3 bulan belum dikaruniakan. Walaupun hari ini Bapak Ibu alhamdulillah Allah mengaruniai kami ada 4 anak. 2 anak kami sudah mondok pesantren, kemudian yang kedua baru SD dan TK. Sambil nangis Bapak Ibu ketika beliau testimoni tentang keluarganya dan suaminya. Jadi bagi Bapak Ibu atau mas-mas, jangan khawatir Bapak Ibu atau mas-mas yang belum nikah. Ini kelihatan bisa dibaca? Oke. Rezeki karena anak. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagimu. Di surat Al-Isra ayat 31. Jadi tidak ada rumusnya Bapak Ibu, banyak anak kemudian kita miskin tidak bisa makan. Alhamdulillah di Indonesia bahkan di Pulau Jawa hampir tidak ada. Ketika kita punya saudara, punya sahabat, baru sedikit aja sahabat kita tahu. Apalagi sampai kemiskinan atau kelaparan, naudzubillah jangan sampai. Artinya apa? Bahwa Allah menjamin ketika kita mempunyai anak akan dijamin rizkinya. Rizki karena istighfar. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Dengan istighfar Bapak Ibu. Istighfar terbaik adalah di waktu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Waktu sahur. Ada yang tahu waktu sahur? Waktu sahur. Bapak Ibu setelah tahajud nih ada selisih setengah jam. Di situ Bapak Ibu cukup beristighfar, akan mewakili doa-doa Bapak Ibu semuanya. Ingat kisah seorang tukang roti. Ada yang tahu? Yang ketemu dengan Imam Ahmad. Beliau mempunyai amalan beristighfar sambil buat roti beristighfar. Bahkan sampai Imam Ahmad pun kagum, kenapa kamu istighfar? Dan apakah seluruh hajatmu sudah terpenuhi dengan amalan itu? Si tukang roti menyampaikan, ya. Ada satu yang belum. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Dulu tidak ada handphone Bapak Ibu, tidak tahu wajah Imam Ahmad seperti apa. Sementara beliau menjadi imam yang sangat terkenal. Dan beliau langsung memeluk, saya Imam Ahmad. Ternyata Allah menggerakkan Imam Ahmad untuk mendatangi seorang penjual roti karena beliau mempunyai amalan beristighfar tiada henti. Dan kita minimal Bapak Ibu beristighfar, menurut Rasulullah menyampaikan minimal 100 kali dalam sehari. Itu kan tidak berat, namun butuh perjuangan untuk meyakini hal itu. Ini ada di surat Nuh ayat 10 dan 11. Oke, kita lanjut. Rizki karena menikah. Jujur saja katanya. Di sini ada nama mas-mas ini. Ada yang pacaran? Angkat tangan. Atau mbak-mbak? Kalau mbak-mbak punya pacar, segera ajak nikah pasangan Anda, calon pasangan Anda. Atau ibu-ibu mempunyai putri yang bapak ibu tahu bahwa putri ibu-ibu itu pacaran, suruh menikah. Kalau memang cocok. Kalau nggak mau, suruh pisah, suruh fokus ibadah. Karena apa? Dengan menikah akan diberikan rezeki tambahan Bapak Ibu.
akan dijamin. Mas-mas kan nunggu mapan dulu, nunggu punya rumah dulu, nunggu punya mobil dulu, kelamaan. Jujur Bapak Ibu, kami ketika melangkah menikah tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki uang 600.000 waktu itu saya ingat. Dan nikahnya sederhana. Ternyata masih hidup sampai sekarang. Rezeki karena bersyukur Bapak Ibu. Ini iblis memerintahkan setan-setan untuk mengganggu kita supaya apa? Kita kufur nikmat. Supaya apa? Kita mendewakan yang namanya hawa nafsu Bapak Ibu. Berhala yang sekarang masih ada itu hawa nafsu. Bahkan kita ibadah pun bisa jadi ibadah kita hawa nafsu. Kalau Bapak Ibu hadir di sini atau siapapun yang hadir di sini, ketika orang tua kita melarang, kemudian kita memaksakan, itu bagian dari hawa nafsu. Jangan jadikan hawa nafsu sebagai berhala, sebagai Tuhan. Ternyata sekarang banyak sekali seperti itu. Semoga kita tidak diantaranya. Amin. Dan salah satu misi iblis yaitu supaya kita ukur nikmat. Oke Bapak Ibu, rezeki karena sedekah jelas akan ditambah kenikmatannya berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Rezeki karena usaha, hari ini Bapak Ibu, Anda hadir di sini belajar secara fundamental bisnisnya, secara skill bisnisnya. Tadi Mas Wah menyampaikan bisnis sukses ada 2 kunci, apa? Penggabungan dari iman dan strategi. Bapak Ibu usaha akan dapatkan harta dari rezeki di situ. Oke, kita percepat. Apakah Anda siap sukses? Betul? Siap dengan prosesnya? Ketika Bapak Ibu menawarkan, sudah mempersiapkan, ternyata tidak diterima produknya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah berjuang nih, ternyata gagal. Bapak Ibu sudah buka toko dengan segala bentuk usaha kita untuk mempercantik toko tersebut, namun tidak laris, spis-spis saja. Butuh proses, butuh belajar, butuh penempaan. Apakah Anda siap berubah? Berat Bapak Ibu, tapi insya Allah kita siap. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oke Bapak Ibu, berikut adalah kuncinya. Yang pertama adalah kita harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Biasanya kalau Bapak Ibu visi itu cara pandangnya. Kalau ibu-ibu biasanya itu kalau melihat itu lebih melebar. Contohnya ketika Bapak ibu-ibu kalau melakukan suatu hal itu bisa dalam satu waktu bersamaan. Kalau bapak-bapak fokus visualnya fokus. Nah, dari sini Bapak Ibu kita ketahui bahwa visi hidup kita harus jelas, visi dari bisnis kita harus jelas. Satu contoh, ini renungan dulu kita bersama Bapak Ibu. Dari mana kita berasal? Pernah Bapak Ibu merenungi hal ini? Dari saripati tanah berbentuk sel telur yang dipancarkan oleh orang tua kita, bapak kita, masuk ke rahim kita dan dibuahi dan menjadi diri kita Bapak Ibu. Artinya apa? Kita berasal dari sesuatu yang hina. Supaya apa? Pesan Luqman tadi, ya kan? Tidak sombong. Namun Bapak Ibu dalam waktu yang bersamaan kita adalah seorang juara, seorang pemenang. Kenapa? Kita mengalahkan miliaran sel sperma yang lainnya. Artinya apa? Kita tidak boleh menjadi insan atau manusia yang lemah, yang mudah menyerah. Karena apa? Kita diciptakan, kita memiliki kodrat menjadi orang pemenang. Paham? Sementara diri kita kadang tidak memperhatikan hal ini Bapak Ibu. Kita mempunyai orang tua, mempunyai ibu yang sudah melahirkan kita 9 bulan mengandung, bahkan ada yang lebih. Imam Syafi'i itu berapa bulan itu ya? 2 tahun ya. Semakin lama semakin cerdas ternyata. Namun kenyataannya kadang kita memberikan bahasa orang tua kita tidak layak atau bahkan buat durhaka. Ini yang bisa menghambat rezeki kita Bapak Ibu. Angkat bersama. Angkat tangan. Kalau dijidat kita insaf. Sepulang dari sini kita bisa memuliakan orang tua kita yang masih memiliki orang tua masih hidup, segera berikan kebahagiaan. Yang sudah meninggal, sambung silaturahimnya, kemudian teruskan amal baiknya.
Kemudian apalagi doakan sudah ke atas namanya. Ini Bapak Ibu, dari mana kita berasal. Bahkan ketika usaha bapak-bapak ini, kalau mau sekarang mau mulai melibatkan istri, dulu tidak pernah melibatkan istri. Ternyata istri itu punya rahim, punya feeling yang kuat. Tadi Mas Wan menyampaikan Bapak Hedi Trenggono, ada yang kenal? Bapak Hedi Trenggono seorang miliarder, mempunyai aset triliunan. Ketika model sebuah proyek, ini ngajak istri. Suatu saat ada sebuah proyek akuisisi rumah sakit. Menurut perhitungan luar biasa, pasti menguntungkan. Karena bisnis beliau adalah mengakuisisi bisnis, diperbaiki, jual kembali. Setelah dia Bapak Ibu mau tekan kontrak, mau tekan AJB, akan jual beli, ngajak istri, ternyata apa? Istri menyampaikan, Pak jangan. Feeling seorang istri karena punya rahim itu sangat kuat. Apalagi orang tua kita, ibu kita. Dari mana kita berasal. Kemudian yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Karena merenung. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Artinya apa? Kita diciptakan menjadi khalifah di muka bumi, menjadi perbaikan, menjadi apa namanya? Pemimpin, menebar kebaikan, bukan sebaliknya Bapak Ibu. Kita diciptakan menjadi khalifah untuk beribadah, untuk mengadukan asma Allah. Bukan sebaliknya. Kita menjadi benalu. Bahasa saudara kita pun menjauh karena kita selalu dianggap merugikan, dianggap merepotkan. Kalau bisa sebaliknya, kita menjadi khalifah, memberikan pengayoman, memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia. Saudara kita merasa bahagia ketika kedatangan kita. Jangan sebaliknya. Kemana kita setelah mati Bapak Ibu? Semua yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kematian seperti apa yang harus kita cita-citakan? Surah Fatimah. Ada yang lebih tinggi lagi. Apa? Kita diterima oleh Allah dalam kondisi awari ridho. Namun bisa kita rencanakan, bisa kita program, bisa kita kendalikan. Insya Allah ketika dalam hati amalannya Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai kebiasaan negatif, berbeda dengan orang yang punya kebiasaan positif. Saya ingat Bapak Ibu, ketika wali kota Bandung meninggal dalam kondisi mau ngisi khotbah di salah satu masjid di Bandung. Luar biasa ketika kita lihat ternyata anak cucunya mau Al-Quran dan beliau punya amal ibadah luar biasa. Akhirnya beliau diambil nyawanya dalam kondisi hari yang mulia, tempat yang mulia, ketika beliau mau melakukan sesuatu yang mulia. Iskalimah maupun syahidah, hidup mulia atau mati syahid. Oh, mati. Oh, sudah dihentikan. Luar biasa Bapak Ibu. Sahur baca panas-panasnya dihentikan. Mungkin rezeki saya sampai sini. Tapi Bapak Ibu, hari ini akan kedatangan coach-coach yang luar biasa. Bapak Ibu akan diberikan, masih ada? Oh sudah. Bapak Ibu akan diberikan ilmu luar biasa. Pesan saya Bapak Ibu, hari ini sampai 3 hari ke depan masih semangat? Tetap semangat? Alhamdulillah. Bapak Ibu tidak akan merasakan rugi. Saya yakin ketika Bapak Ibu buka open mind, open hati untuk menerima materi dari para beliau. Dan insya Allah ketika Bapak Ibu ridho, pembicaranya ridho, pengurusnya ridho, panitianya ridho, hidayah Allah akan sampai kepada Bapak Ibu semua, termasuk kami semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Selain Bapak Ibu, hari Jumat, saya akan berpesan pada diri saya, oleh kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita Bapak Ibu, keimanan kita. Karena apa? Fondasi keimanan ketakwaan adalah fondasi yang paling fundamental, paling pokok. Buat apa Bapak Ibu kaya raya, tapi mempunyai fondasi yang kaku. Dan sebaliknya, harapannya adalah kita kaya raya, mempunyai fondasi yang kuat dan kokoh secara iman dan ketakwaan. Sekian dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Kurang semangat ini. Tetap semangat. Tetap kompak. Kesadaran
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya untuk saudara dari negeri Sabah, negerinya Ratu siapa? Wonosobo dan negeri Sabah. Baik Bapak Ibu sahabat, kita masuk waktu asar. Mohon ridhonya. Setelah asar kita lanjut materi selanjutnya. Jadi yang sudah dijamak diharapkan tidak kembali ke kamar, cukup mungkin bisa borong-borong bazar atau lain sebagainya, silakan ya. Yang masih sholat asar silakan untuk dikoordinir imam, kemudian imam dari panitia sudah siap, kemudian oleh muazzin silakan memberangkat azan. Sebelumnya panitia memperhatikan Bapak Ibu, kita tadi bersama Coach Jali sudah belajar tari naskah yang kita diskusi, betul? Baik, di depan sandal Bapak Ibu sudah tertata rapi, insya Allah kita doakan yang menantang dapat pahala. Berarti mental naskah minimal setelah ini nanti masuk aula sandal dirapikan sendiri-sendiri. Siap? Siap? Baik. Yuk, tangan kanan kita. Tetap semangat! Tetap lemah! Silent sis! Kita beri waktu 1-2 menit untuk ibu-ibu keluar aula dulu. Ibu-ibu, pamridonya nanti ambil alat sholat asarnya di sini. Ya, siap?